Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat donat susu yang super empuk, lembut, dan juga squishy. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak dan juga berbobot. Karena di video kali ini aku bikin donat premium paket komplit, pakai tepung terigu protein tinggi, pakai susu, dan juga pakai telur. Donat susu ini juga cocok banget dijadikan cemilan keluarga di rumah dan juga ide jualan. Karena dari 500 gram tepung terigu bisa menghasilkan 4 box donat. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 100 gram gula pasir, 100 gram margarin, 250 ml susu cair dingin, setengah sendok teh bread improver dan 1 sendok teh baking powder, 2 sendok teh ragi instan, boleh pakai merek apa aja, dan 2 butir kuning telur. Oke, langsung aja kita tuangkan dulu tepung terigu protein tingginya sebanyak 500 gram. Setelah itu tambahkan bahan lain seperti ragi instan, baking powder, dan bread improver. Tambahkan kuning telur, gula pasir, dan juga susu cair dingin. Kemudian adonan ini langsung aja diaduk sampai tercampur rata. Boleh diaduk manual, boleh juga diaduk pakai mixer kayak gini. Dan ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito elektronik, dilengkapi dengan 2 kaki kocokan yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo dan dengan body stainless steelnya yang mewah dan elegan. Mixer ini daya listriknya cuma 350 watt aja. Oke, kurang lebih adonannya diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kemudian kita matikan dulu mixernya. Setelah itu ditambahkan margarin yang udah disiapkan tadi. Langsung ditambahkan semua, kemudian di mixer lagi sampai tercampur rata dan adonannya kalis. Kalau kalian gak punya mixer, masih bisa menguleni manual pakai tangan, cuma yang pasti pegel dan juga lama kalisnya, gak secepat pakai mixer kayak gini. Sebetulnya hand mixer ini cuma bisa membuat adonan berat sebanyak 250 gram tepung terigu, tapi ini aku bikin setengah kilo karena aku udah tahu tekniknya. Jadi si mixernya ini dibiarin aja muter kayak gini, jangan dilawan ataupun jangan sampai bikin hand mixernya ini jadi ngeden. Nah, kalau adonannya udah mulus dan juga licin kayak gini, biasanya udah kalis. Langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Untuk cara mengecek kalisnya juga gampang banget, tinggal kita tarik aja terus dilebarin. Kalau udah elastis dan gak mudah robek, berarti udah kalis, dan langsung aja kita proofing untuk yang pertama. Sebetulnya kalau udah kalis kayak gini bisa langsung dibentuk, cuma kalau mau hasil donatnya mengembang maksimal dan lebih besar, kita gunakan teknik 2 kali proofing seperti ini, karena memang teknik 2 kali proofing hasilnya lebih bagus dan juga sempurna.
Nah, kalau adonan yang di proofing udah mengembang 2 kali lipat kayak gini, langsung aja kita buka plastiknya. Kemudian kita kempesin dulu sampai benar-benar kempes dan tidak bergelembung. Oke, kalau adonannya udah benar-benar kempes dan gak bergelembung, langsung aja kita potong-potong ataupun dibagi-bagi adonannya dengan berat 40 gram. Kalau udah ditimbang semua, kemudian kita padatkan dengan cara dibulat-bulat ataupun di rounding seperti ini sampai benar-benar mulus. Setelah itu ditutup dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaannya tidak kering. Langkah berikutnya untuk ngelubanginnya, ini aku pakai cetakan donat plastik yang ukuran besar. Langsung aja adonan yang udah di rounding tadi, adonan yang pertama di rounding ini pasti mengembang duluan. Kita taburkan dulu tepung terigu supaya gak lengket. Setelah itu baru kita beri tanda di tengahnya dan kita lubangi dengan cara dicetak kayak gini. Oke, kayak gini ya hasilnya. Kalau udah dilubangin, langsung aja adonan donatnya kita letakkan di atas tatakan tiramisu bulat dengan diameter 7 cm supaya nanti pada saat digoreng jadi gampang banget, tinggal dicemplung-cemplungin aja. Kalau nggak pakai tatakan, biasanya adonan yang udah mengembang kita angkat pada saat mau digoreng itu bisa penyok lagi. Oke, jadi gampang banget ya caranya ngelubangin donat dan juga tinggal kita letakkan aja di atas tatakan tiramisu kayak gini. Jangan lupa kalau udah dicetak kayak gini, kita tutup lagi dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaannya tidak kering. Kemudian kita proofing sampai mengembang 80%, karena yang 20% nanti akan mengembang pada saat digoreng. Oke, ini hasil donat yang udah dilubangin semua dan ditutup pakai plastik. Ini di proofing sampai mengembang 80%. Untuk waktunya tergantung suhu ruangan, bisa sekitar 15 sampai dengan 60 menit. Oke, donat yang pertama dilubangin tadi ini udah mengembang 80%. Ciri-cirinya tinggal kita tekan aja. Kalau ditekan kempot dan balik seperti semula, berarti udah mengembang cukup. Selain itu, lubang yang udah dibuat tadi ini mengembang ataupun mengecil, dan kalau diangkat juga terasa lebih ringan. Berarti udah cukup mengembang dan siap untuk digoreng. Dan ingat ya, jangan sampai donatnya overproofing karena nanti hasilnya nggak akan bagus. Kalau udah siap digoreng, langsung aja kita siapkan wajan yang udah berisi minyak goreng panas. Ciri-cirinya kalau dimasukin sumpit bambu dia akan mendidih kayak gini. Tapi ini kita gunakan api kecil. Jadi apinya kecil tapi minyaknya panas. Oke, jangan kebalik ya, minyaknya nggak panas tapi apinya besar, nanti hasilnya kurang bagus. Oke, kalau minyaknya udah panas dengan menggunakan api kecil, langsung aja kita masukin donatnya satu persatu dengan cara dicemplungin langsung kayak gini. Dan ini aku goreng 5 donat aja supaya ada ruang untuk donatnya mengembang. Jadi di dalam wajan itu donatnya nggak berdesak-desakan banget. Nah, kemarin ada yang komen nih, kenapa sih aku goreng pakai minyak panas kok malah
bagian luarnya itu cepet gosong sedangkan bagian dalamnya belum matang. Mungkin itu cara pengaturan apinya yang salah ya. Jadi yang seperti aku bilang tadi, menggoreng donat itu harus minyaknya sampai benar-benar panas, tapi kita gunakan api kecil. Untuk cara menggorengnya juga cukup 1 kali balik aja kayak gini. Jadi kalau bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan, baru kita balik dan kita goreng lagi sampai bawahnya berwarna kecoklatan juga. Setelah itu baru kita angkat supaya tidak menyerap banyak minyak. Nah, selain cara menggoreng seperti itu, yang bisa menyebabkan banyak minyak adalah minyaknya belum panas. Jadi kalau minyaknya belum panas juga bisa menyebabkan donatnya itu menyerap banyak minyak. Oke, kalau kedua bagiannya udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan gunakan sumpit kayak gini ya, supaya donatnya ini nggak berdesak-desakan dan nggak penyon pada saat disimpan. Kemudian langsung aja kita goreng donat yang berikutnya. Dan untuk menggorengnya ini aku gunakan Cosmo Pan dari Stein Cookware. Satu set Cosmo Pan ini dapat 3 jenis pan dengan ukuran yang berbeda, yang cara penyimpanannya dapat ditumpuk seperti ini sehingga nggak akan baret dan lebih menghemat ruang. Cosmo Pan ini terbuat dari bahan marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau donatnya udah digoreng, ini langsung aku simpan di atas loyang yang udah dialasi pakai tisu supaya minyaknya diserap. Dan seperti biasa untuk baby donat, ini memang udah jatahnya si kecil. Bisa dilihat ya, ini dia makanin donat, baby donatnya udah banyak sampai kepangannya kebuka ataupun lepas, dan belum sempat aku betulin karena memang aku lagi sibuk konten dan tangan aku nggak bisa megang rambut. Dan dia juga udah ngerti ya kalau aku lagi bikin konten. Kalau pas aku videoin dia langsung say cheese kayak gini sambil ketawa-ketawa makan donat ataupun ngacak-ngacak barang-barang aku gitu deh. Oke, untuk topping taburannya di sini aku siapin gula tabur donat ataupun gula dingin dan juga 2 saset susu Denko bubuk rasa full cream. Nah, ini perbandingannya 1:1 ya. Jadi kalau susu bubuk full creamnya itu 50 gram, berarti gula donatnya juga 50 gram. Oke, ini nggak usah aku timbang ya karena aku udah bisa perkiraan untuk banyaknya, jadi 1:1. Setelah itu langsung aja gula donat dan juga susu bubuknya kita aduk sampai tercampur rata. Dan sebelum donatnya diberi topping, kita siapkan dulu wadahnya. Jadi untuk box donat ini kita susun ataupun kita rakit dulu. Ini box donat kayak gini bisa kalian beli di toko bahan-bahan kue atau juga bisa beli di aplikasi marketplace. Cuma 1 ukuran ya. Nah, kalau udah kayak gitu langsung aja donatnya kita beri topping dengan cara seperti ini ya. Jangan lupa pakai sarung tangan dulu supaya nggak tersentuh tangan langsung, dan juga hasil donat yang diberi toppingnya lebih mulus. Kita aduk-aduk kayak gini sampai gula donat dan juga susu bubuknya benar-benar menggumpal di donatnya. Setelah itu kita simpan di dalam box donat yang udah dirakit tadi. Ini dia hasilnya donat susu yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 25 butir donat susu, dan satu boxnya bisa menampung 6 sampai dengan 12 donat susu. Untuk harga jualnya donat susu ini bisa kalian jual per butirnya dengan harga antara 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Atau kalau dikemas dalam box kayak gini bisa kalian harga per paket antara 20.000 sampai dengan 35.000 rupiah. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya donat susu ini cuma tahan 2 hari aja di suhu ruangan, dikemas dalam boxnya. Jadi jangan dibiarin terbuka terangin-angin karena nanti donatnya lebih cepat mengeras. Ini tekstur donatnya super empuk dan juga langsung ngembal ya kalau ditekan kayak gini. Pokoknya ini squishy banget, rasanya juga dijamin enak dan lebih berbobot karena dalam bahan bakunya kita menambahkan telur dan juga susu full cream.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.